Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai hasil wawancara kami dengan petani tentang teknik aplikasi pestisida pada lahan tanaman semangka. Untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari saya, Segi Raza Nur Asyam dengan NIM 167, Anissa Erikawati dengan NIM 168, Ahmad Rudi Fikri dengan NIM 172, Agni Jelang Milani dengan NIM 190, Ana Rustiana dengan NIM 192. Nah, untuk latar belakang dari pembahasan yang kami buat, tanaman semangka atau Citrulus lanatus merupakan tanaman semusim dan tergolong cepat berproduksi. Daya tarik budidaya semangka bagi petani terletak pada nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa kelebihan usaha tani semangka diantaranya adalah berumur relatif singkat atau hanya sekitar 70-80 hari. Dapat dijadikan tanaman penyelang di lahan sawah pada musim kemarau, mudah dipraktikkan petani dengan cara biasa atau konvensional, maupun semi-intensif hingga intensif, serta memberikan keuntungan usaha yang memadai. Penggunaan pestisida pada petani yang kurang tepat diantaranya menggunakan pestisida tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan pada prinsip penggunaan pestisida yang tidak tepat. Petani juga mengaku sengaja melebihkan dosis pestisida yang digunakan agar lebih efektif. Hal ini dapat berdampak pada timbulnya OPT yang resisten. Next. Selanjutnya, hasil wawancara dengan petani. Wawancara dilakukan di Google Panjatan Kulon Progo, merupakan salah satu daerah yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Salah satu komoditas yang ditanam yaitu tanaman semangka. Salah satu petani yang menggeluti bidang tersebut adalah Mas James Muri. Lahan milik pribadi seluas 1.500 meter persegi tersebut ditanami varietas semangka F1 TT Dragon merek Knowle Yusit. Penanaman dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus dan biasanya ditentukan bersama dengan kelompok tani. Untuk jarak tanam yang digunakan yaitu 90 cm dan jarak bedengannya 5 meter. Perawatan yang dilakukan yaitu penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian OPT. Penyiraman dilakukan 2 kali dalam 1 hari pada pagi dan sore hari. Untuk pupuk yang digunakan oleh petani yaitu pupuk kimia, sedangkan dalam budidaya tanaman ini petani juga menerapkan sistem tanam monokultur, tumpang sari, dan juga rotasi tanaman. Oke, selanjutnya setelah wawancara juga kita menyimpulkan ada 5 jenis OPT yang menyerang. Yang pertama ada ulat daun. Nah, kenapa ulat daun? Karena terdapat bekas gigitan ulat yang ditandai dengan adanya lubang pada daun. Yang kedua ada uret, yaitu terdapat kerokan atau bekas gigitan pada buah. Yang ketiga ada kutu kebul, yaitu daun menjadi keriting kemudian menguning. Kalau lalat buah, terdapat bekas cucukan lalat buah yang berbentuk bintik kecil kecoklatan seperti tanda silang pada buah. Dan terakhir yaitu jamur, karena terdapat bercak putih pada daun-daun dan daun menjadi berkarat. Nah, dampaknya bobot buah menjadi turun 50%, lalu buah cacat sehingga tidak laku. Selanjutnya, nah untuk pengendalian OPT oleh petani ada 7. Yang pertama menggunakan insektisida, fungisida, dan penggunaan mulsa. Lalu penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin dan imidacloprid. Cara ini cukup efektif. Dan yang ketiga, penyemprotan dilakukan rutin terjadwal mulai 3 hari setelah tanam hingga 1 minggu sebelum panen. Yang keempat, penyemprotan 4-5 hari sekali dengan melakukan rotasi pestisida. Yang kelima, buah diberi alas dari mulsa plastik bekas agar tidak menempel langsung dengan tanah. Yang keenam, pernah mencoba menggunakan pestisida nabati dari daun tembakau, tetapi tidak efektif dan efisien karena biayanya menjadi lebih mahal dan OPT pun tidak langsung mati. Dan yang terakhir, pernah dengan menggunakan tanaman refugia berupa bunga matahari, namun tidak berhasil dengan baik.
Dan kendalanya ada 2. Yang pertama, penanaman dan pengendalian yang tidak serempak. Lalu yang kedua, faktor cuaca. Selanjutnya, saran pengendalian pada tanaman semangka tersebut, yaitu sebaiknya penggunaan pestisida berbahan aktif abamectin dan imidacloprid lebih dikurangi lagi, karena dapat menimbulkan residu yang melebihi batas maksimum residu yang diizinkan, yaitu 0,025 ppm untuk tanah pertanian dan 0,01 ppm untuk buah semangkanya. Jika residu melebihi batas yang diizinkan, tanah pertanian sudah tidak sehat dan tercemar, sedangkan untuk buah yang melebihi batas, maka tidak akan aman untuk dikonsumsi. Untuk mengefisiensikan aplikasi pestisida pada tanaman semangka dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida ke bagian tanaman dengan memperhatikan 5 tepat, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara aplikasi. Untuk meminimalisir penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan OPT di lahan semangka tersebut dapat menggunakan penanganan secara alami, yaitu yang pertama, membuang tanaman yang terinfeksi. Yang kedua, sanitasi lingkungan atau pembersihan terhadap sisa-sisa tanaman yang masih hidup, tanaman atau bagian yang terserang hama, sisa tanaman yang sudah mati, jenis tanaman lain yang dapat menjadi inang pengganti, dan sisa-sisa bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal di permukaan tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat dan rotasi tanaman. Ya, selanjutnya selain menggunakan hal tersebut, kita juga dapat melakukan pemasangan perangkap serta menggunakan musuh alami. Nah, pemasangan perangkap ini dapat kita lakukan pada hama uret yang telah berkembang menjadi serangga dewasa atau yang biasa kita sebut dengan kumbang. Caranya yaitu dengan menggunakan perangkap lampu yang dapat dikombinasikan dengan memasang baskom berisi air atau jaring di bawah lampu tersebut. Untuk hama lalat buah, perangkap yang digunakan yaitu menggunakan atraktan seperti metil eugenol atau petrogenol dengan dosis 1 ml per perangkap. Perangkap yang dibutuhkan adalah sekitar 40 buah per hektar atau sekitar 2 buah per 500 meter persegi. Perangkap ini dipasang saat tanaman berumur 2 minggu sampai panen. Kemudian atraktan itu juga diganti penggunaannya setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan musuh alami. Nah, penggunaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan metarizium untuk menangani hama uret, dapat menggunakan kepik untuk menangani hama kutu kepul, kemudian pada hama lalat buah dapat diatasi dengan menggunakan parasitoid larva dan pupa dari Biosetes dan juga Ophius sp, kemudian menggunakan predator semut, menggunakan laba-laba, menggunakan kumbang, dan juga menggunakan kokopit. Next. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari hasil wawancara dari petani semangka di Kulon Progo itu yaitu adalah teknik aplikasi pestisida yang digunakan pada tanaman semangka di daerah Bugel, Panjatan Kulon Progo ini adalah dengan menggunakan cara penyemprotan secara langsung pada tanaman dengan pengaturan pestisida kimia. Teknik aplikasi pestisida yang tepat dan efisien pada tanaman semangka dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida ke bagian tanaman dengan memperhatikan 5 tepat, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan juga tepat cara aplikasi itu sendiri. Ya, kemudian sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.